Assalamualaikum Sobat Dapur Online. Ketemu lagi. Jangan bosan-bosan ya lihat aku. Kali ini aku akan mengolah berat banget. Aku akan mengolah labu kuning. Sebelum kita masak, aku mau kasih tahu dulu beberapa manfaat dari labu kuning yang tadi. Untuk sobat dapur online yang belum subscribe, aku mohon subscribe, like, dan juga di-recook ya apa yang aku masak. Labu kuning diolah sebagai kolak, puding, dan berbagai aneka kue. Namun banyak yang belum tahu nih manfaat dari labu kuning ini apa. Di sini aku bakal kasih sedikit informasi tentang manfaat dari labu kuning yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Ternyata nggak hanya labu kuningnya aja, bijinya juga bisa dimanfaatkan loh. Labu kuning ini bermanfaat sebagai sumber beta karoten, yang mana beta karoten adalah pigmen yang ditemukan dalam buah atau sayur yang berwarna merah atau jingga. Kemudian tubuh akan mengubah beta karoten tersebut menjadi vitamin A. Tahu dong vitamin A fungsinya buat apa ya? Membantu menyehatkan mata, meningkatkan imun tubuh, mengandung vitamin C, vitamin E, zat besi, dan folat. Seseorang yang mengkonsumsi labu kuning ini dapat membantu sel-sel kekebalan bekerja lebih baik untuk menangkal kuman dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau misalnya ada luka nih, sering makan labu kuning itu ternyata baik untuk tubuh. Kemudian membantu penderita hipertensi. Warna kuning pada labu menandakan buah tersebut mengandung kalium, yang mana kalium ini berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Nah, kemudian juga labu kuning ini berfungsi untuk meningkatkan kolesterol baik. Tadi selain labu buahnya, ternyata bijinya juga kaya akan mineral dan sterol, meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Kemudian membantu juga untuk tidur nyenyak nih, mengandung triptopan yaitu asam amino yang dapat membantu memproduksi serotonin. Serotonin ini berfungsi untuk memperbaiki suasana hati, berperan penting dalam membantu seseorang tidur dengan baik. Gak bisa tidur, kamu bisa makan rebusan labu kuning karena membantu untuk tidur nyenyak. Bermanfaat untuk menenangkan peradangan kulit. Beta karoten yang terdapat dalam labu kuning ini mampu melawan efek penuaan pada kulit dan membuat kulit dan tubuh menjadi lebih sejuk. Nah, itu dia beberapa manfaat dari labu kuning. Kali ini aku bakal buat labu kuning ini menjadi roti. Mari kita masak. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada tepung terigu, ragi, mentega, gula pasir, labu kuning, dan juga susu. Untuk takarannya aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah, ini semua bahan dicampur aja jadi satu, diaduk sampai kalis. Untuk susunya aku masukin sedikit demi sedikit. Jadi nggak langsung banyak karena labu kuningnya juga udah basah. Terus labu kuning yang aku pakai ini juga ternyata warnanya nggak terlalu kuning, dan aku biarkan apa adanya aja ya. Jadi aku itu mau bikin melon pan atau roti melon. Melon pan itu roti manis yang berasal dari Jepang. Di atasnya itu ada biskuit manisnya gitu. Nah, aku mau bikin kayak gitu, tapi nggak akan bentuk melon. Mau dibikin seperti labu. Kalau kalian punya mixer, ini bisa diadon di mixer. Kemudian menteganya pokoknya diberikan di akhir kalau adonannya sudah setengah kalis. Ini aku pakai tangan karena masih bikinnya porsi kecil.
Nah, setelah kalis, kemudian kita resting kurang lebih 45 menit. Pokoknya sampai adonan rotinya mengembang. Kita tutup. Untuk adonan cookiesnya ini tepung terigu, gula pasir, mentega, sama 1 butir telur. Untuk takarannya seperti biasa ada di kolom deskripsi. Ini diaduk aja sampai dia kayak kue kering gitu adonannya, nggak lengket di tangan dan bisa dibentuk. Nah, kemudian digilas tipis, terus nanti dicetak bulat-bulat. Nah, ini adonan rotinya yang udah di resting, udah ngembang. Kita buka plastiknya dan kemudian kita kempeskan dan kita aduk-aduk lagi. Nah, ini adonan cookiesnya kita bulat-bulat. Aku nggak punya pemotongnya, jadi ya pakai tutup botol. Kemudian rotinya ini disesuaikan aja ukurannya. Aku kurang lebih 60 sampai 70 gram gitu. Kemudian ya ditata, nanti adonan cookiesnya disimpan di atasnya. Ini bisa dikasih isi, bisa juga enggak. Aku pakai isi selai coklat dan juga selai kacang. Adonan cookiesnya ditaruh di atasnya, terus nanti dibelah-belah pakai pisau. Kemudian aku kasih hiasan cengkeh di atas rotinya. Nah, lakukan sampai adonannya habis. Ini dari 1 adonan yang tadi aku dapat 8 buah roti. Kemudian nanti aku kasih taburan gula halus di atasnya. Kemudian di resting lagi selama 15 menit. Dan kita panggang. Untuk manggangnya sendiri aku pakai oven kompor. Oven komporku ini suhunya cuman sampai 150 derajat Celcius aja. Jadi aku manggangnya agak lama, kurang lebih 45 menit sampai 50 menit gitu. Pokoknya sampai atas kuenya kering dan rotinya juga nggak terlalu gosong. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini deh. Melon pan labu kuning ala dapur mie. Terima kasih udah nontonin videonya sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di request ya Sobat Dapur Online. Sampai jumpa di video berikutnya.